Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Febrianti dengan NIM 031122200022. Di sini saya akan mereview mata kuliah ekonomi syariah yang berjudul dengan syariah Islam seputar barang tambang. Sebelum ke barang tambang, kita harus mengetahui dulu apa itu sumber daya alam ya. Secara umum, pengertian sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contoh sumber daya alam itu yang pertama ada air, ada sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya tambang, dan mineral dan lain sebagainya. Nah, di sini kita highlight itu barang tambang ya. Barang tambang adalah sumber daya yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola agar memudahkan hidup manusia. Ada sejumlah ayat Al-Quran yang mengungkapkan tentang bahan mineral dalam bumi yang dapat dieksplorasi melalui proses di pertambangan. Contohnya seperti Quran Surat Al-Hadid ayat 4 yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan juga bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripada bumi. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini juga ada beberapa pendapat melalui sumber daya alam menurut para ulama. Nah, yang pertama ada sumber daya alam menurut Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal dari kitab Ikrimah yang berbunyi Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW memberikan sebidang tanah ini kepada Bilal dari tempat ini hingga sekian, berikut dengan kandungan buminya baik berupa gunung atau tambang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dalam kitab Al-Mughni, yang berarti barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas mulia itu semacam obat ya, intan dan lain sebagainya, tidak boleh dipertahankan hak kepemilikan individunya selain oleh seluruh kaum muslimin, sebab hal itu akan merugikan mereka. Nah, harusnya barang tambang itu dikelola oleh negara dan hasilnya itu dikembalikan lagi kepada masyarakat dan tidak boleh dimiliki secara individual karena itu akan merugikan ya bagi semua orang, dan di sini akan mengakibatkan ketimpangan. Dalam artian ketimpangan ini tuh yang punya tambang otomatis dia punya penghasilan dari tambang tersebut dan akan menjadi kaya raya, sedangkan ada di barang tambang itu ada hak orang lain yang harus mereka keluarkan juga gitu, harusnya disimpanlah di Baitul Mal harusnya ya, begitu. Nah, di sini ada pengelolaan barang tambang dalam kajian fikih. Dalam pandangan hukum Islam, barang tambang adalah milik bersama atau umum, tidak boleh dimiliki oleh individual. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang berhak menguasainya, bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini, kepengelolaannya barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan, dalam artian pribadi itu tidak boleh. Karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum atau masyarakat. Berkenan dengan pengelolaan barang tambang, ulama kalangan Malikiyah dalam perkataan mereka yang masyhur berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki individu dengan mengelolanya. Akan tetapi barang tersebut dimasyhurkan dalam pos Baitul Mal kaum muslimin, yakni oleh negara atau pemerintah. Nah, menurut pendapat kedua, orang yang diberi lokasi pertambangan lebih berhak atas lokasi tersebut dan berhak melarang orang yang mengambil sesuatu dari lokasi pertambangan itu. Terhadap masalah ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, ada pemberian lokasi pertambangan tersebut dengan status hak milik, kemudian lokasi pertambangan tersebut menjadi hak miliknya seperti kekayaan yang lain.
Ada pendapat yang kedua, pemberian lokasi pertambangan tersebut dengan status hak pakai dan ia tidak menjadi pemilik lokasi tersebut. Di sini ada jenis-jenis kepemilikan umum. Yang pertama ada sumber daya air, sumber daya energi, sumber vegetasi dalam jumlah besar, barang-barang tambang yang terdapat dalam jumlah besar, dan udara. Itu adalah jenis-jenis kepemilikan umum dan tidak boleh diakui secara individual. Nah, yang pertama ada sumber daya air. Contohnya laut, sungai, air tanah, mata air rawa, air yang ada di udara. Itu tidak boleh diakui secara individu. Yang kedua ada sumber daya energi. Contohnya minyak, batu bara, gas, uranium, energi dari angin, aliran sungai dan laut dan lain sebagainya ya. Di sini ada sumber vegetasi dalam jumlah besar. Contohnya seperti hutan. Ada hutan tropis, hutan bakau, hutan subtropis, hutan-hutan lainnya. Di sini ada padang rumput, contohnya ada stepa. Terus padang rumput bersemak ada sabana. Nah, di sini adalah salah satu contoh yang tidak boleh diakui secara individual. Yang keempat ada barang-barang tambang yang terdapat dalam jumlah besar seperti tambang besi, tembaga, nikel, timah, perak, emas, aspal, intan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada udara. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.